Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين عزكم الله والحمد لله. Senantiasa kita memanjatkan puji-pujian yang setinggi-tingginya dan syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang masih tercurahkan pada kita semua sebagai muslim mukmin yang seharusnya dan sepatutnya untuk kita senantiasa menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan syukur dan alhamd, puji-pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita melanjutkan insyaallah pembahasan kita dari tulisan yang ringkas oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dengan pembahasan atharul ibadat fi hayatil muslim, yaitu pengaruh yang baik yang ditimbulkan dari ibadah setiap muslim di dalam kehidupan mereka. Dan kita telah membacakan beberapa adillah dalil dari Al-Quran Al-Karim dan demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pengaruh-pengaruh yang baik dari ibadah-ibadah tersebut di dalam kehidupan setiap muslim. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan dalil yang selanjutnya dari apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan kaumnya, di mana Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya dengan ucapannya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisannya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dari segala dosa-dosa. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan dari langit atas kalian hujan midrara, yakni hujan yang penuh berkah, membawa berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kalian
harta-harta dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan pada kalian kebun-kebun dan demikian pula sungai-sungai yang mengalir. Semua ini adalah pembalasan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, sekaligus jaminan Allah kepada hambanya, yaitu kaumnya Nuh alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh agar beliau menyampaikan kepada kaumnya untuk memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Maka istighfar adalah al-ibadah, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar ini adalah termasuk setinggi-tinggi ibadah yang diwujudkan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, yaitu iktsarul istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asar yang ditimbulkan, pengaruh yang ditimbulkan, yursilis sama alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan hujan dari langit. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan, melimpahkan harta yang banyak dan anak keturunan. Juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau memberikan pada kalian kebun dan sungai-sungai yang mengalir, yang semua itu menggambarkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia. Naam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Hud untuk menyampaikan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan dari langit hujan yang berkah, dan Allah akan menambahkan pada kalian kekuatan di atas kekuatan. Naam, ini pula jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Hud alaihi salam, yaitu ketika mereka memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupannya, yaitu hujan yang berkah dan kekuatan di atas kekuatan. Nah, kekuatan di sini al-asal adalah kekuatan iman. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kekuatan iman, kekuatan tekad pada setiap hamba yang memperbanyak istighfar kepada Allah. Bahkan juga Allah akan menambah kekuatan jasmaniyah, kekuatan rohani dan jasmani. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba yang memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang membentangkan pada kalian
kemakmuran di muka bumi ini, lalu kalian memanfaatkannya. Fastaghfiruhu, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Demikian perkataan Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya agar memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Oleh karena itulah Allah akan memakmurkan bumi ini pada kalian. Naam, juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, pengaruh yang baik yang ditimbulkan dari ibadah istighfar dan taubah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku rahimun wadud, Maha pengasih penyayang. Naam, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memperbanyak istighfar dan taubat kepadanya. Naam, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tentunya kita tidak bisa membandingkan. Kasih sayangnya Allah melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Nah, maka ketika seorang hamba ingin mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, yakni umatul Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Tabaraka wa taala, kemudian bertobatlah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan kepada kalian mata'an hasanah, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kenikmatan-kenikmatan yang baik, ila ajalin musamma, sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Naam, yakni sampai batas waktu yang ditentukan, sampai kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan diwafatkan oleh Allah, atau kalau kalian masih hidup sampai pada hari yaumul akhirah, yaumul qiyamah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, yaitu tiupan kehancuran. Maka berakhir pula lah kenikmatan dunia ini, akan beralih kepada kenikmatan yang selanjutnya, kenikmatan alam barzakh atau kenikmatan alam akhirah yaumul qiyamah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya agar memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Allah akan berikan jaminan kenikmatan di dunia ini sampai kepada batas yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala keutamaan bagi pemiliknya. Yakni bagi orang-orang yang memiliki keutamaan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan tersebut di yaumul qiyamah, yakni di akhirat nanti. Naam, jaminan fid dunya wal akhirah. Semua dari ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan keutamaan kasratul istighfar dan taubat.
Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan ikhwani fiddin azzakumullah, bahwa kebanyakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah gandengkan penyebutan istighfar dan taubat. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kebanyakan di dalam ayat Allah gandengkan antara istighfar dan taubat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa makna istighfar dan taubat dalam keadaan yang seperti ini berbeda maknanya. Yaitu istighfar bermakna al-mufaraqah, memisahkan diri dari perbuatan dosa tersebut, mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut, berhenti dalam melakukan dosa tersebut dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari kejelekan yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut. Kemudian taubat bermakna ar-ruju' ila Allah, yaitu kembali ke jalan Allah, ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Naam, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dengan taubat tersebut agar tidak terjatuh pada kali yang berikutnya. Ini makna taubat, perbedaan istighfar dan taubat. Naam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita ketika disebutkan secara bergandengan. Sebagaimana pula makna Islam, iman, makna miskin, fakir, makna takwa, albir. Naam, kalau disebutkan secara bergandengan maka maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, menyendiri, berarti istighfar mengandung makna taubat, taubat mengandung makna istighfar. Naam, artinya mengandung makna kedua-duanya. Kalau disebutkan secara menyendiri, misalnya Allah hanya menyebutkan istighfar saja, istaghfiru rabbakum, berarti maknanya mencabut diri dari dosa dengan istighfar dan kembali ke jalan Allah, berlindung dari kejelekannya dan berdoa agar tidak terjatuh kepada kali yang berikutnya. Ini maknanya yang menyeluruh daripada makna istighfar ketika disebutkan secara sendiri, atau makna taubat ketika disebutkan secara menyendiri oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika disebutkan secara bergandengan seperti ini, maknanya berbeda. Nah, sebagaimana makna Islam dan iman, atau makna miskin dan fakir, atau makna albir dan takwa dan selainnya dari hal-hal yang sejenis dengan ini, yang semakna dengannya. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, sebagaimana kita telah menyebutkan bahwa menunjukkan kedudukan istighfar yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keberadaannya yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga banyak menggandengkan istighfar ini dengan kalimatut thayyibah, kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang kita telah sebutkan sebagian dalil-dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Muhammad. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Belajarlah, berilmulah tentang la ilaha illallah dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, istighfarlah kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara kalimat la ilaha illallah dengan istighfar, menunjukkan istighfar sya'nuhu azim, perkaranya adalah perkara yang agung di sisi Allah dan kedudukannya yang tinggi, derajatnya di sisi Allah tabaraka wa taala. Demikian pula kita telah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar juga beliau alaihi salatu wassalam menggandengkan kalimat la ilaha illallah dengan istighfar. Siapa yang sudah hafal ya Sayyidul Istighfar? Tafadhal. Nah, kemarin sudah saya bacakan berulang-ulang ya. Nah, ada yang bisa mengulangi Sayyidul Istighfar? Fal yatafadhal. Saya persilahkan.
Naam. Barakallahu fiik. Pimpinannya istighfar. Kalau mau hafal dipraktekkan ba'da salatul al-fajr dan ba'da salatul asr. Antum baca, ringan. Tapi keutamaannya hanya Allah yang mengetahuinya. Jaminan surga. Nah, membaca pada waktu pagi dan sore. Pada pagi dan petang. Fadal. Jangan malu yang hafal. Fadal. Antum baca. Nah, la yustahi minal ilm. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Fadal. Barakallahu fiik. Nah, siapa yang mengulangi? Ada lagi? Fadhal. Jazakumullah khairan. Fadhal. Fadhal. Tidak perlu malu-malu. Nah. Siapa? Satu orang saja. Antum tulis. Ditulis yang mau menghafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Di sini Rasulullah menyebutkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inni abduka. Ada awalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada ibadah yang hak, yang wajib dimurnikan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Khalaqtani, engkau menciptakan aku ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku di atas ikatan janjimu ya Allah. Ahdika wa wa'dika sama maknanya. Ahdika ain ha dal dengan wa ain dal. Ahdika wa wa'dika, di atas ikatan janjimu ya Allah. Kita sudah jelaskan ya bahwa kita dalam ikatan janji Allah. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ada ikatan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas fitrah kesucian la ilaha illallah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Naam. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sesuai yang aku mampu. Artinya sesuai dengan kemampuanku di dalam mewujudkan perjanjian tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, maka kita harus menghubungkannya mastata'tu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan yang kita mampu. Nah, kita tidak pernah terlepas dari perbuatan dosa, maka kita mengatakan mastata'tu, sesuai dengan yang aku mampu ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang aku lakukan. Nah, di sini ya Rasulullah mengatakan a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui kenikmatan-kenikmatanmu pada diriku ya Allah. Coba
Subhanallah, kita mengakui kenikmatan-kenikmatan Allah yang tidak bisa kita hitung pada diri kita. Kita akui semua itu di hadapan Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, dan aku pun mengakui dosa-dosaku ya Allah. Nah, di sini kita mengaku di hadapan Allah bahwa bertentangan antara kenikmatan Allah dengan perbuatan dosa. Tidak boleh kita membalas kenikmatan Allah dengan berbuat dosa, tapi kita mengakui bahwa kita manusia biasa, tidak terlepas dari dosa tersebut. Maka kita mengakui kenikmatan Allah dan kita akui dosa kita, lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Naam, sempurna apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sayyidul istighfar yang mengandung makna yang sangat mendalam, mengandung keutamaan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan kalimat la ilaha illallah dengan istighfar, Naam. Masih perlu diulangi? Fadhal. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antum pulang sebentar langsung mencari kitab, buka Sayyidul Istighfar, antum jangan lepaskan waktu ini, antum langsung hafalkan. Nah, ini anjuran dari ana untuk ana dan untuk antum sekalian, sehingga tidak ada lagi yang tidak hafal Sayyidul Istighfar ini. Nah, jadi sebentar yang belum menulis, pulang di rumah antum cari Sayyidul Istighfar, jangan biarkan sampai antum dapat kemudian antum hafalkan. Di Hisnul Muslim ada, dalam doa-doa pagi dan petang di Hisnul Muslim ada, karena Sayyidul Istighfar ini termasuk doa zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Siapa yang membacanya, kata Rasulullah SAW, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, pagi dan petang. Setelah salat subuh, kemudian setelah salat asar kita membaca. Nah, setelah zikir 33 kali, selesai zikirnya kita duduk sejenak baca. Kalau tidak mau membaca yang doa-doa yang lainnya yang banyak, cukupkan dengan Sayyidul Istighfar. Nah, kemudian juga kita menyebutkan ikhwan fillah azzakumullah, doa juga Rasulullah menggandengkan dengan istighfar, dengan kalimatut thayyibah la ilaha illallah, yaitu yang disunnahkan oleh Rasulullah membaca di dalam sholat sebelum salam, setelah berlindung dari empat perkara. Setelah berlindung dari 4 perkara yang hukumnya wajib, dari fitnah kubur, dari fitnah dajjal, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dari fitnah Jahannam, kemudian dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Dari 4 perkara ini wajib. Maka sebelum kita salam, kita membaca doa tersebut, di mana Rasulullah menghubungkan antara istighfar dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu doanya Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. 6. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. 6. Ini syahidnya. Rasulullah menghubungkan kalimat istighfar dengan la ilaha illallah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. 6. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kita berlindung dari 6
kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah, Allahumma ghfirli ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan terdahulu dari dosa-dosa, wa ma akhartu, dan apa yang aku akan lakukan nanti akan datang. Jadi kita berlindung kepada, memohon ampun kepada Allah dari dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan ampuni pula ya Allah dari apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku nampakkan, dari dosa yang kita sembunyikan dan dari dosa yang kita tampakkan. Wa ma asraftu, dan yang kelima, dan aku memohon ampun dari apa yang aku lakukan berlebih-lebihan, dari perkara yang israf, yakni berlebih-lebihan. Naam, dari segala hal yang berlebihan yang kita lakukan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan yang keenam, aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa yang engkau lebih tahu daripada diriku sendiri, yaitu dosa yang kita tidak sadar bahwa itu perbuatan dosa ternyata kita lakukan. Nah, ini terutama amalan-amalan hati. Ini banyak dosa yang kita lakukan oleh hati kita semua, yang selalu digoda oleh syaitan, yang selalu condong miring dari fitrahnya. Nah, susah dijaga. Nah, ini kita mohon ampun kepada Allah yang kita tidak sadari, yang hanya Allah yang lebih mengetahuinya daripada diri kita sendiri. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Engkau maha terdahulu dan yang maha terakhir. Tidak ada ibadah yang hak dari segala bentuk ibadah yang wajib dimurnikan, ditujukan hanya kepadamu ya Allah. Nah, ini menunjukkan keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin membacakan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menunjukkan keutamaan istighfar ini, kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, istighfar lahu sya'nun 'azimun wa makanatun 'aliyah, fa huwa kama bayyana Syekhul Islam yukhrijul 'abda minal fi'l al-makruh ila al-fi'l al-mahbub wa min al-amal an-naqis ila al-amal at-tam wa yarfa'u al-'abda min al-maqam al-adna ila al-a'la minhu wal akmal. Fa innal 'abida lillah wal 'arifa billah fi kulli yawmin bal fi kulli sa'atin bal fi kulli lahzatin yazdadu 'ilman billahi wa basiratan fi dinihi wa 'ubudiyyatihi bihaitsu yajidu dhalika fi ta'amihi wa syarabihi wa nawmihi wa yaqdhatihi wa qawlihi wa fi'lihi wa yara taqsirahu fi huduri qalbihi fil maqamatil 'aliyah wa i'ta'iha haqqaha fa huwa yahtaju ila al-istighfar ana al-laili wa atrafan nahar bal huwa mutarrun ilayhi da'iman fil aqwali wal ahwal fil ghawaibi wal mashahid lima fihi min al-masalih wa jalbil khairat wa daf'il madarrat wa talabiz ziyada fil quwwati fil a'malil qalbiyah wal badaniyatil yaqiniyah al-imaniyah. Beliau menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid ke-11 halaman 696 oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa dengan memperbanyak istighfar kepada Allah akan mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang dibenci kepada perbuatan yang dicintai oleh Allah, dari amalan yang kurang kepada amalan yang sempurna, dan akan mengangkat derajat seorang hamba dari kedudukan yang rendah kepada derajat yang paling tinggi dan sempurna. Karena sesungguhnya seorang yang hamba yang beribadah, yang mewujudkan ibadah kepada Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap saat, setiap detik, yazdadu ilman billahi wa basira, akan bertambah ilmunya kepada Allah, pandangannya kepada Allah di dalam agamanya dan di dalam peribadatannya. Naam, yakni hamba yang seperti ini, dia makan, minum, tidur, bangun dari tidurnya, berucap, berbuat. Naam, dia sadar dan selalu melihat dirinya penuh dengan kekurangan. Naam, penuh dengan kekurangan. Dia sadar bahwa hatinya selalu melakukan kekurangan-kekurangan atau dosa. Naam, sehingga dia membutuhkan pengampunan dari Allah, membutuhkan perbaikan hati. Hatinya butuh untuk diperbaiki.
dibenahi, sebagaimana dia butuh dengan makanan dan minuman tersebut, butuh dengan tidur dan bangun dari tidur. Nah, maka dia tidak akan melalaikan dirinya untuk istighfar ana al-laili wa atrafan nahar, di pagi, di setiap harinya, siang dan malamnya. Nah, bal huwa mutarrun, bahkan dia suatu hal yang darurat untuk terus menerus istighfar di dalam ucapannya dan juga di dalam perbuatannya. Fil ghawaib wal masyahid, dalam di tempat yang sunyi maupun di tempat yang ramai yang dipersaksikan oleh orang banyak. Naam, lima fihi minal masalih wal jalbil mukhairat. Dia tahu bahwa kedudukan istighfar ini memberikan maslahat manfaat dan akan menolak madarat, yakni kejelekan dari dosa yang dia lakukan. Dan dia senantiasa meminta kepada Allah tambahan kekuatan di dalam kekuatan amalan hatinya, amalan badannya, dalam kekuatan yakin dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam menjelaskan tentang kedudukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kepadanya. Nah, kemudian beliau di dalam ucapan beliau juga masih di halaman tersebut, Majmu' Fatawa halaman 696 sampai dengan 697. Beliau juga menjelaskan dari kedudukan istighfar ini, yaitu kata beliau, wa qad thabatat dairatul istighfar baina ahli tauhid wa iqtiranuha bi syahadati la ilaha illallah min awwalihim ila akhirihim. Sungguh telah sabit, telah tetap kedudukan istighfar ini di kalangan ahlu tauhid, orang-orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, waqtiranuha, dan telah tetap pula Allah menghubungkan istighfar ini dengan persaksian la ilaha illallah. Naam, melalui lisannya orang yang paling awal di kalangan mereka sampai kepada yang akhir, yakni para anbiya war rusul, mulai dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk istighfar, dan Allah menghubungkan istighfar itu dengan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian kata beliau, wa minal a'la ilal adna wa shumuli da'iratut tauhid wal istighfar lil khalqi kullihim wa hum fiha darajatun 'inda Allah. Naam, kemudian para hamba berderajat-derajat di sisi Allah di dalam mengucapkan istighfar ini, yakni dalam mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, para hamba-hamba bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah. Nah, sebagaimana yang akan kita sebutkan bahwa kedudukan keadaan seseorang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua keadaan atau tiga keadaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka di sini Syekhul Islam menyebutkan para makhluk ini berbeda-beda di sisi Allah derajatnya dalam mengucapkan istighfar, yakni tergantung dengan hadirnya hatinya dalam mengucapkan istighfar tersebut dan aplikasi amalannya, sebagaimana makna istighfar dan taubat tadi. Maka inilah yang akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah dalam mewujudkan, mengucapkan dan mewujudkan istighfar dan taubat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para ahli ilmu, para ulama menyebutkan bahwa orang yang beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, kondisinya ada beberapa keadaan, dua atau tiga keadaan. Yang pertama yaitu orang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih fahada kadhibun, tetapi dia dusta, yaitu orang yang musirrun biqalbihi ala dzamb. Dia mengucapkan istighfar tapi hatinya berucap bahwa saya akan tetap melakukan dosa ini. Hatinya mengatakan demikian, bahwa saya tidak meninggalkan dosa ini, tetapi saya akan tetap melakukannya.
Nah, tetapi lisannya bersamaan dengan itu lisannya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi hatinya tidak ada upaya untuk mencabut diri. Tekad untuk mencabut diri dari dosa tersebut. Maka orang yang seperti ini kondisinya yang dihukumi kadzibun, dusta dalam ucapannya astagfirullah wa atubu ilaih. Keadaan yang kedua adalah orang yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih qalbuhu muqli'un. Naam, muqli'un biqalbihi wa 'azmihi wa niyyatihi 'anil ma'siyah. Ada tekad di dalam hatinya. Ada tekad yang kuat dan niat yang kuat untuk mencabut diri dari maksiat tersebut. Dia mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Bersamaan dengan itu hatinya kuat untuk mencabut diri dari dosa ini, bahkan menjerit dan menangis hatinya. Naam, tetapi dia hamba ini tetap di atas dosa tersebut. Bersamaan dengan hatinya yang menjerit tadi, bertekad tadi, tapi dia tetap di atas dosa tersebut. Karena kelemahan iman, karena dahsyatnya fitnah, naam, di sekitarnya, sehingga dia tidak mampu imannya ini untuk mencabut diri. Tapi lubuk hatinya dilongo oleh Allah bahwa dia punya tekad yang kuat. Naam, hatinya menjerit untuk keluar dari maksiat tersebut. Tetapi kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk mencabut diri. Maka kondisi yang kedua ini dikatakan oleh para ahli ilmu, para ulama, yurja maghfiratullah, diharapkan pengampunan Allah pada hamba yang seperti ini. Naam, diharapkan pengampunan Allah pada hamba yang seperti ini. Berbeda dengan yang pertama tadi. Sama-sama tidak keluar dari dosa, tapi yang pertama hatinya diketahui oleh Allah tidak ada tekad. Yang kedua ada tekad. Sehingga yang pertama tidak mendapatkan ampunan dari Allah, karena dia dusta dalam mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Tetapi yang kedua, yurja, diharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada hamba ini. Nah, dan kondisi yang kedua ini disebutkan para ulama dalil-dalil yang menunjukkan adanya harapan untuk diampuni oleh Allah. Dan di sini dianjurkan untuk tidak berputus asa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hambaku, jangan orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yakni orang-orang yang mendolimi diri-dirinya dengan berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya kecuali syirik. Itu pun kalau dia bertobat sebelum mati diampuni oleh Allah. Tapi kalau mati belum bertobat dari syirik, maka tidak ada ampunan dari Allah. Adapun dosa-dosa yang lainnya selain dari syirik, seorang yang mati dan tidak bertobat masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada syirik. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, maka ayat-ayat yang seperti ini ditujukan kepada hamba yang kedua ini, untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para ulama menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Seorang hamba yang aznaba zamban, melakukan dosa, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Lalu Allah mengatakan aznaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa. Lalu dia mengakui dosa tersebut dan dia mengakui diriku, yakni mengakui Allah sebagai Rabb-Nya dan meminta ampun atas dosanya. Lalu di kali yang kedua ada fa'adnaba, kembali lagi lalu dia berbuat dosa. Lalu kemudian dia menyatakan kembali Rabbi ghfirli dzambi, wahai Rabbku ampunilah dosaku. Lalu kemudian Allah mengucapkan yang kedua kalinya bahwa hambaku melakukan dosa dan dia mengenal Rabb-Nya, lalu dia memohon ampun. Lalu kemudian setelah itu kembali lagi pada yang ketiga kalinya. Naam. Lalu kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan
i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan apa yang kau inginkan, sungguh aku selalu mengampuni dosa. Nah, ini menunjukkan luasnya rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba berputus asa. Tetapi ingat bahwa kematian itu tidak akan dimajukan, diundurkan dan tidak pula dimajukan. Maka hendaklah kita takut kepada Allah. Kalau pada posisi kita memperbesar sifat roja kita, sifat harap kita, kemudian bersamaan dengan itu kita bermaksiat kepada Allah, hendaklah kita menghadirkan bahwa jangan sampai pada posisi itu kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meninggal dalam keadaan di atas dosa tersebut. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, maka hendaklah kita berupaya, bertekad untuk mencabut diri dan mengaplikasikan, mewujudkan hal tersebut sehingga kita meninggalkan dosa itu dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini tidak ada kata berputus asa. Karena putus asa ini adalah sesuatu bentuk amalan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini amalan yang merupakan buruk sangka kepada Allah, membatasi luasnya rahmat dan keutamaan dari Allah. Ini orang yang berputus asa. Naudzubillah. Maka dalil-dalil ini ditujukan kepada keadaan yang kedua ini. Keadaan yang ketiga adalah keadaan yang tertinggi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu orang yang beristighfar kemudian diangkat setinggi-tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mewujudkan istighfar itu dengan sebenar-benarnya, mencabut diri dari dosa tersebut, kemudian menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kembali dan menutupinya dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Inilah perwujudan istighfar yang sempurna, yang akan mendapatkan darajah al-aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kedudukan yang tinggi fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, sebelum dia diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah di yaumul qiyamah, di dalam syurga. Nah, ikhwani fi din azzakumullah. Demikian hal yang menunjukkan keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Belum masuk Isya? Sudah. Baik, kita akhiri. Nah, masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan istighfar yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi karena waktu yang terbatas kita cukupkan insyaallah taala, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.